Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Tentu saja kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita di matematika, yaitu perkalian pecahan biasa. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya, di kegiatan pembelajaran online sebelumnya, kita sudah melakukan kegiatan ulangan harian 1. Dan Pak Guru bisa meyakini bahwa sebahagian di antara kalian sudah sangat memahami bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan berbagai jenis pecahan yang berpenyebut berbeda. Meskipun di antara kalian masih ada yang masih mendapatkan nilai yang tidak maksimal, tetapi insya Allah mudah-mudahan kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh bisa maksimal nilainya nanti ya. Apalagi untuk ulangan harian 2 ke depan ini. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan bisa melakukan operasi perkalian pada pecahan biasa dengan benar. Kemudian urutan kegiatan kalian, yang pertama hafal dulu perkalian 7 dan kirim dalam format audio. Lalu kemudian yang kedua baca dan pahami materi pada buku matematika halaman 26 sampai 27, kemudian kerjakan soal-soal. Ayo berlatih 2.1 pada halaman 28. Tidak semuanya dikerjakan, nomor 1 hanya bagian B, D dan E, nomor 2 hanya bagian A, B dan F. Nomor 3 hanya bagian B, nomor 4 bagian B, C, dan F. Kerjakan pada buku latihan matematika kalian dengan tulisan yang rapi dan jelas. Lalu kemudian foto dengan terang kepada WA Pak Guru paling lambat pukul 2 siang. Dan bagi kalian yang masih terkendala dengan handphone, ya silakan menginformasikan kepada Pak Guru terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian kerjakan tugas itu, silakan simak dulu penjelasan materi dari Pak Guru berikut ini. Nah, ada contoh soal anak-anakku sekalian. Ini adalah contoh soal untuk pecahan. Nah, di contoh soal ini kalian lihat soalnya adalah 6 kali 3 per 6 kali 3 per 4 ya. Nah, ini 6, apakah dia pecahan atau bukan? Ternyata bukan. Dia adalah bilangan bulat, tetapi bilangan bulat itu bisa berbentuk pecahan. Bagaimana bentuk pecahan bilangan bulat? Nah, kita tulis seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Jadi 6 per 1 kali dengan 3 per 4. Jadi kalau ada bilangan bulat seperti ini ingin diubah menjadi pecahan, maka hanya dibuat seperti ini saja, 6 per 1. Kenapa 6 per 1? Karena 6 bagi 1 masih hasilnya adalah 6. Nah, yang harus kalian ingat bahwa untuk proses perkalian pecahan, cara yang terbaik adalah mengubah semua model pecahan itu menjadi pecahan biasa. Kenapa pecahan biasa? Karena di dalam pecahan biasa itu terdiri hanya 2 unsur saja, yaitu pembilang dan penyebut. Sehingga mudah untuk kita sederhanakan. Nah, ada soal seperti ini, 6 per 1 kali 3 per 4, ya langsung saja kita proses 6 kali 3, jadi kita buat begini ya, 6 kali 3, yaitu pembilang dengan pembilang kita kali, dan penyebut dengan penyebut kita kali juga. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, harus ada persamaan penyebut. Jika penyebutnya berbeda, di perkalian ini kita lebih sederhana, tidak perlu ada persamaan penyebut. Sekarang kita kali 6 kali 3, 18. 1 kali 4 sama dengan 4. Apakah sudah selesai sampai di sini? Oh, belum selesai, karena pembilang lebih banyak daripada penyebut, berarti nanti hasilnya ada pecahan campuran. Kita cari dulu pembaginya. Ya, masing-masing bisa dibagi berapakah ini? Oh, masing-masing bisa bagi 2. Kalau 18 bagi 2 berapa? 9. 4 bagi 2 berapa? Ya, ini bagi 2 ya. 2. Ya. Jadi, hasilnya 9 per 2. Apakah sudah selesai? Tadi Pak Guru mengatakan kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka hasilnya adalah pecahan campuran. Berapakah pecahan campuran dari 9 per 2? Nah, caranya seperti ini. Kita cari pengali 2 yang hasilnya 9 atau mendekati 9. Berapa kali 2 yang hasilnya adalah mendekati 9? Oh, ternyata dikali 4. Jadi hasilnya 4 di sini. 4 ini bilangan bulatnya. Sekarang sisa berapa? 4 kali 2 berapa? 8. Kita kurangkan 8, 9 kurang 8 adalah 1. Jadi 4 per 4, 1 per 2. Karena penyebutnya adalah 2, maka langsung kita pindahkan saya ke sini. Ini cara pertama. Cara yang kedua, ini menyederhanakan di dalam proses. Kalau ini menyederhanakan di akhir, ya, menyederhanakan jawaban di akhir. Kalau ini menyederhanakan di dalam proses. Jadi ada soal seperti ini. 6 kali 3, ya. 6 kali 3 per 4, kita langsung saja.
6 kali 3 per 1 kali 4. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, bagaimana cara penyederhanaannya? Ya, kita lihat mana pembilang dan penyebut yang masing-masing punya pembagi. Ingat, pembilang dan penyebut. Atas dengan bawah. Bukan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Bukan pembilang dengan dibagi pembilang atau penyebut dibagi penyebut. Meskipun ada pembagi keduanya. Nah, 6 dengan 4, apakah ada pembaginya? Ada, yaitu 2. 3 dengan 4 ada pembaginya? Tidak ada. Berarti yang kita bisa sederhanakan hanya bilangan 6 dan 4 saja. Kita coret, kita bagi 2 sama dengan 3, kita bagi 2 sama dengan 2. Sekarang kita kali, 3 kali 3 9, dan 1 kali 2 adalah 2. Nah, nih, sama. Langsung ke sini ya, tidak perlu melewati ini. Nah, sama dengan seperti ini, kita cari pembaginya atau penyederhanaannya. Jadi kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu pecahannya adalah 4 per 4, 1 per 2, sama seperti ini ya. Oke, ini cara yang kedua. Selanjutnya soal ini ya, langsung saja. Ada soal 2 per 5 kali 3 per 8, kita langsung tulis 2 kali 3 karena pembilang dengan pembilang kali penyebut dengan penyebut. 5 kali 8. Berapa hasilnya? Oke, kita langsung saja menggunakan cara yang kedua. Ya, cara yang kedua kita menyederhanakan di proses. 2 dan 5 ada pembaginya? Tidak ada. 3 dan 8 ada pembaginya? Tidak ada. 3 dengan 5? Tidak ada. Yang ada 2 dengan 8. Masing-masing bagi berapa? Masing-masing dibagi 2. Kalau 2 bagi 2 dapat berapa? 1. 8 bagi 2 dapat 4. Nah, sekarang sisa dikalikan 1 kali 3 sama dengan 3. 5 kali 4 sama dengan 20. Jawabannya adalah 3 per 20. Apa bisa disederhanakan? Tidak perlu disederhanakan karena 3 dengan 20 tidak punya pembagi atau FPB. FPB ya. Tidak punya FPB. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Jadi jawaban akhirnya sudah ini. Sekarang di soal berikutnya. Nah, ini soal ketiga ya. Ada soal 6 per 9 kali 4 per 12. Langsung saja 6 kali 4 per 9 dikali 12. Sekarang kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan terlebih dahulu. 6 dengan 9 ada pembaginya? Ada, yaitu bagi 3. 4 dengan 12 ada pembaginya? Ada, yaitu pembagi 4. Ya, masing-masing maksudnya bisa dibagi 4. 12 bisa juga dibagi 4. 6 dengan 12 bisa? Bisa. Yaitu pembaginya adalah 3. 4 dengan 9 ada pembaginya? Tidak ada. Nah, kita silakan memilih yang mana kita mau bagi. Yang penting pembilang dengan penyebut. Atas dengan bawah yang harus dibagi. Bukan bawah dengan bawah, atas dengan atas. Ingat itu baik-baik. Jadi yang boleh kita sederhanakan itu adalah pembilang dengan penyebut. Di mana saja dia posisinya. Apakah di sini ke sini, ini ke sini, ini ke bawah, bisa. Sekarang kita lihat ya, proses dia. Kita masing-masing bagi 3, ini bagi 3 dapat 2, ini bagi 3 dapat 3. Sekarang ada lagi 4 dengan 12. Masing-masing bagi berapa? Bagi 4. Di sini 1 berarti, di sini adalah 3. Sekarang sudah selesai kita sederhanakan karena tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan. Berarti di sini 2, di sini 1, di sini 3, di sini 3 ya. Sekarang 2 kali 1 berapa? Hasilnya 2. 3 kali 3 sama dengan berapa? 9. Apakah sudah selesai? Lihat dulu apakah punya EPB atau tidak. 2 dengan 9 ada pembaginya? Ternyata tidak ada. Berarti hasil akhirnya adalah 2 per 9. Sekarang berikutnya ada soal yang begini ya, ada soal cerita. Pajak seorang pegawai adalah 3 per 50 dari gajinya. Jika pegawai tersebut mendapatkan gaji sebesar Rp3.500.000, tentukan besar pajak yang dia harus bayar. Nah, cara menjawabnya, ya, jawab. Kita langsung tulis kalimat matematikanya, yaitu 3 per 50 dikali dengan Rp3.500.000. Langsung kita kasih per 1 untuk mengubah menjadi pecahan ya.
Nah, kemudian kita lanjutkan sama dengan 3 kali 3.500.000. Perhatikan baik-baik ya. Per 50 kali 1. Nah, kemudian kita lanjutkan di bawah. Lihat 3 kali 3.500.000 per 50 kali 1. Nah, ini boleh kita langsung sederhanakan di sini. Yang bisa kita sederhanakan itu adalah mula-mula kita lihat dulu bilangan pecahan pembilang ini di pembilang dan penyebutnya. Di sini ada bilangan 50, di sini ada bilangan 3.500. Ingat, bilangan 0 akhir di pembilang dengan bilangan 0 di akhir penyebut itu bisa langsung kita coret saja, menandakan dia tidak ada. Nah, sehingga lebih sederhana. Nah, sekarang yang 3 kali 3.500.000 tadi berubah menjadi 350.000. Sisa ada 4 nol saja. Yang tadinya 5 nol menjadi 5. Yang di bawah tadi 50 berkurang 1 nol. Nah, kalau perkalian itu membawa bilangan 0 ke kanan. Jadi langsung bisa saya tulis langsung di sini nolnya berapa. Di sini ada 0, sisa 0, 1, 2, 3, 4 saja. Jadi ada 4 nol, bisa langsung saya tulis. Itu pasti jawabannya di akhirnya itu adalah 4 bilangan 0. Kecuali kalau ada penambahan bilangan puluhan di sini perkaliannya yang hasilnya 10 dan kelipatannya itu pasti bertambah nolnya. Nah, sekarang kita sederhanakan ini. 35 dengan 5. Nah, 35 dengan 5 berapa pembaginya? Pembaginya adalah 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. Nah, berarti kalau begitu 3 dikali 7 sama dengan 21. Ya, 21. 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti sekarang 21 ada 4 nol, bacanya adalah 210.000 per 1. Atau hasilnya adalah 210.000 rupiah. Nah, jadi jawaban dari persoalan ini adalah 210.000 rupiah. Silakan tulis. Jadi ya, pajak yang dibayar adalah 210.000 rupiah. Ya. Begini ya anak-anakku sekalian, adalah contoh bagaimana mengerjakan pecahan, baik mengali bilangan bulat dengan pecahan biasa, atau pecahan biasa dengan pecahan biasa, atau soal cerita yang berkaitan dengan pecahan biasa dan lain-lain sebagainya ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah penjelasan Pak Guru untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, silakan dijawab soal ini di soal ayo berlatih 2.1 nomor 1 bagian B. Jadi yang Pak Guru silang ini lingkari warna merah ini yang kalian kerjakan. Silakan lihat contoh pada bukunya. Nah, tersedia juga contoh di sana selain dari penjelasan Pak Guru ini. Kemudian 1, 2, 3 yang dilingkari merah, kemudian di nomor 4 yang dilingkari merah juga. Jadi ada 10 nomor, kalian silakan kerjakan. Nah, anakku sekalian, itulah penjelasan singkat dari Pak Guru untuk kesempatan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa kerjakan dengan maksimal, dengan upaya yang maksimal, dan hasilnya juga bisa terbaik hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.